Halo semuanya, perkenalkan saya dari perwakilan digital Rural Economic Direct Funding akan mengikuti kegiatan akselerasi startup Indonesia tahun 2021. Kami adalah mahasiswa perwakilan dari Universitas Hindu Indonesia Bali. Baik, langsung saja saya jelaskan tentang produk kami, itu secara umum terkait dengan fintech atau finansial teknologi di bidang crowdfunding. Tetapi ada tambahan beberapa fitur juga seperti marketplace. Nah, awal mula produk kami itu adalah muncul pada saat kegiatan pengabdian oleh UKM kewirausahaan, di mana kami membuat sebuah platform digital yang ditunjukkan kepada salah satu UKM atau desa yang ada di Bali. Kami gunakan platform ini untuk membina usaha yang ada di desa tersebut. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, yang kami buat ini kami kembangkan bukan hanya untuk desa tersebut, melainkan untuk desa-desa yang ada di Bali. Sehingga kami membentuk tim untuk membuat sebuah usaha pemula atau startup untuk mengelola platform yang telah kami buat tersebut. Adapun visi yang telah kami sepakati, yaitu bagaimana kita bisa membangun desa yang ada di Indonesia. Dan kami juga mengharapkan bagaimana mewujudkan desa itu mandiri secara sosial maupun secara ekonomi. Dan kami juga mengharapkan desa itu menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Karena ini fintech, kami harapkan platform kami ini sebagai alternatif investasi, donasi maupun pemasaran pada nantinya. Kemudian problem. Adapun problem, itu yang pertama ada desa ditinggalkan. Desa ditinggalkan itu dalam artian sumber daya manusianya itu enggan berada di desa. Karena mereka tidak bisa melihat aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi yang berjalan secara baik di desa tersebut. Maka dari itu mereka memilih pergi untuk ke kota. Padahal hal ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kearifan lokal ataupun budaya yang ada di desa itu minim. Bahkan nantinya bisa tidak ada. Kemudian yang kedua itu ada potensi belum dimaksimalkan. Sebenarnya di desa itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan. Tetapi karena SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas itu sudah memilih untuk pergi ke kota. Maka dari itu potensi-potensi yang ada di desa itu tidak ada yang mengelola atau terbengkalai begitu saja. Kemudian yang ketiga itu kesulitan akses pendanaan. Unit-unit usaha yang ada di desa itu biasanya kesulitan dalam akses pendanaan karena lembaga-lembaga keuangan itu tidak sampai mencakup ke desa. Nah, maka dari itu platform kami ini atau produk kami ini pada nantinya akan membantu unit-unit usaha untuk mengakses pendanaan. Kemudian yang terakhir, kesulitan akses pemasaran. Biasanya unit usaha yang ada di desa itu akses pemasarannya di lingkup desa tersebut. Artinya ada di wilayah desa tersebut saja. Kemudian dari platform kami ini atau produk kami ini pada nantinya akan membantu juga dalam akses pemasarannya. Itu melalui platform atau website yang akan bisa diakses oleh masyarakat umum, artinya secara luas. Kemudian ada solusi. Dalam direct funding ini tersedia beberapa fitur
seperti akses pendanaan. Itu dimana memberikan akses pendanaan secara luas. Itu maksudnya unit usaha itu mengajukan usahanya yang pada nantinya akan dibantu atau didanai oleh masyarakat umum. Kemudian ada akses pemasaran. Unit usaha ini yang telah mengajukan usahanya ke platform kami atau ke produk kami, pada nantinya akan dilihat dan akan ada proses jual beli di sana, di mana kami sudah sediakan seperti marketplace. Kemudian ada transaksi digital. Nah, di sini transaksinya itu efektif dan efisien. Tidak membutuhkan banyak waktu. Karena kita sudah menggunakan, artinya kita sudah menggunakan teknologi. Kemudian, direct funding itu sifatnya mobile, atau aktivitasnya itu fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, dan kapanpun begitu. Kemudian, sifat yang terakhir itu adalah sifat gotong royong, di mana dilakukan secara bersama-sama, baik dari unit usaha maupun dari yang ingin mendanai, dan juga dari kami, yaitu dari penyedia produk atau dari penyedia platform. Kemudian, ini adalah produk kami. Itu bisa dilihat dari https://ukmdirectfunding.com. Ini adalah gambaran umum dari produk kami. Di mana project itu adalah jika unit usaha ingin mengajukan usahanya itu ke dalam produk kami, itu bisa dilakukan di daftar project dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah disediakan. Kemudian shop, di mana ada transaksi jual beli ataupun pemasarannya. Lalu untuk pendanaan, itu ada dua tipe, yaitu hibah dan juga imbal hasil. Untuk hibah itu ya tujuannya hanya untuk mendanai tanpa mengharapkan timbal balik. Kemudian untuk imbal hasil, pada nantinya akan mendapatkan pengembalian ataupun pembagian keuntungan. Nah, di sini kami membentuk tim yang terdiri dari 4 orang. Nah, saya sendiri, Agung Wahyu, selaku CEO atau ketua dari program studi akuntansi. Kemudian, 3 rekan saya, yaitu Siska Pramita, selaku CFO dari Prodi Akuntansi. Kemudian, Ayu Rainingsih, selaku CMO dari Prodi Manajemen. Kemudian ada Dewa Kadek, selaku CTO dari program studi Sistem Informasi. Nah, di mana CTO ini yang mengelola produk kami ini. Kombinasi dari tim kami ini sudah sangat berjalan secara baik pun bagus, gitu. Kemudian market size. Nah, Indonesia ini masih berada di peringkat ke-19. Jauh dari kata top 5 atau 5 besar. Artinya, pangsa pasar untuk platform ini atau crowdfunding ini masih bisa secara luas. Artinya, peningkatan di tahun-tahun berikutnya itu masih bagus. Artinya, memiliki peluang yang sangat bagus. Seperti transaction value-nya ini, dari tahun ke tahun itu, saya yakin akan mengalami peningkatan.
terlebih lagi setelah pandemi berakhir itu akan banyak yang membuat unit usaha, di mana platform kami ini akan kami kembangkan, sehingga menjadi salah satu hal yang paling diminati, khususnya di Bali. Kemudian ada competition. Pada umumnya, kami lihat itu ada dua, yaitu Crowdy dan Investri, di mana sifatnya ini peer-to-peer lending atau bersifat utang. Namun di direct funding ini, ataupun di produk kami ini, kami sediakan beberapa fitur seperti crowdfunding, marketplace, dan reward based. Terus ada keuntungan pengguna. Keuntungan dari pengguna itu ya ada akses dana, akses pasar, investasi, maupun penjualan produk. Kemudian pasar. Pasarnya ini ada di nasional, unit usaha, investor, maupun dari kelompok sosial masyarakat. Bisnis model. Di sini customer relationship-nya itu memberikan fitur aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan. Artinya supaya semua orang itu dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik, dengan mudah gitu. Kemudian memberikan diskon dan juga reward untuk member pengguna. Kemudian dari customer segmentnya itu ada dari investor, unit usaha, dan masyarakat umum. Kemudian di value proposition-nya merupakan ekosistem ekonomi digital. Itu di bidang pendanaan dan juga pemasaran digital. Kemudian ada key activities-nya. Itu sifatnya kampanye pendanaan dan juga transaksi digital ataupun promosi digital. Channel. Nah, saya rasa semua orang itu sudah memiliki teknologi, artinya sudah mengetahui teknologi. Pada dari itu, kami kembangkan melalui media sosial dan juga website. Dan pada nantinya kami akan kembangkan lagi membentuk aplikasi yang bisa diakses melalui Play Store ataupun App Store. Kemudian ada key resource-nya, itu ada investor, petani, dan di internalnya itu ada programmer, dan juga website atau app. Kemudian key partnernya, kami telah bekerja sama dengan kelompok sosial masyarakat ataupun desa, salah satu desa yang ada di Bali. Itu sudah berjalan secara baik. Dan kami harapkan nantinya bisa berkembang. Kemudian cost strukturnya, karena ini kurang lebih sudah berjalan 1 tahun, itu ada biaya. Seperti biaya gaji pegawai. Kemudian upgrade atau maintenance. Itu perbaikan. Kemudian ada promosi, biaya promosi. Kemudian revenue stream, ataupun keuntungan yang dapat dihasilkan dari produk ini, yaitu bagi hasil pendanaan. Itu nantinya kami akan potong, dari pendanaan itu kami potong, paling tidak 3-5% saja. Kemudian bagi hasil pembelian produk, itu juga kami potong sebanyak 3-5% saja. Karena tujuan utama kami itu untuk memperkenalkan ataupun mempromosikan awal. Dan jika
produk ini telah kami kembangkan dan menyediakan beberapa fasilitas yang baik, dan artinya sudah dikembangkan, pada nantinya akan disesuaikan dengan keuntungan ataupun pemotongan keuntungannya. Kemudian yang terakhir ada biaya administrasi transaksi iklan, dan juga iklan maksudnya. Kemudian financial snapshot ataupun gambaran finansialnya. Pada tahun sebelumnya, kurang lebih kami mendapatkan laba bersih itu sebesar 35 juta. Karena terdapat juga pada saat itu pandemi. Kemudian di tahun ini, laba bersihnya yaitu 54 juta. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya, kami sangat yakin akan mengalami perkembangan. Terlebih lagi, pandemi ini berakhir, maka akan banyak sekali yang akan membuka unit usaha yang pada nantinya kita sasar untuk menggunakan produk kami ini atau platform ini, sehingga menghasilkan laba bersih yang semakin meningkat pada tahun ke tahun. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ataupun yang dapat saya informasikan. Semoga hal ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.